Tendangan dari Kevin Dix. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit di Allianz Stadium, Sydney, bertandang ke markas Australia. Garuda takluk 5-1 dari tuan rumah dalam laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Skor yang mencolok ini membuat langkah Indonesia menuju Piala Dunia semakin terjal. Ya, memang kita baru saja menyaksikan timnas kita digulung habis oleh Australia. Kalian pasti merasa kecewa, rasanya seperti mimpi buruk di siang bolong, bukan? Kita pun sama guys, kecewa bukan main. Seandainya kita hanya kalah 3-2 atau 2-1, mungkin masih bisa ditelan dengan sedikit lapang dada. Tapi kenyataan berkata lain, bahkan di babak pertama saja, kita sudah tertinggal 3-0. Gol pembuka dari Martin Boyle lewat titik putih penalti di menit ke-18 menjadi awal petaka. Disusul gol kedua, dan akhirnya Jackson Irvine, si kapten berbahaya, menambah luka ketiga. Indonesia, Garuda terbang tinggi. Timnas Garuda terbang tinggi. Timnas Saat skor 3-0 itu, jujur kita sudah merasa harapan mulai pudar. Dan benar saja, babak kedua berjalan dan Australia semakin menggila. 2 gol tambahan mereka menutup pertandingan dengan skor telak 5-1. Meski oleh Romeni sempat memberi secercah cahaya di menit ke-78 lewat gol debutnya, itu tetap tak cukup untuk mengubah nasib. Baik oleh Romani, masih oleh dan gol Indonesia. dari perangkap offset, lepaskan diri dari kawalan. Kita hanya bisa berandai-andai bagaimana jika Kevin Dix sukses mengeksekusi penalti di awal laga. Jika saja bola itu tak melayang ke mistar dan justru bersarang ke gawang Matthew Ryan, mungkin segalanya akan berbeda. Kita bisa lebih percaya diri. Mungkin ritme permainan pun berubah, tapi ya bola itu bundar dan takdir sudah berkata lain. Garuda terbang tinggi. Timnas Indonesia. Garuda terbang. Dari statistik, kita memang unggul penguasaan bola lebih dari 60%. Tapi apa gunanya kalau Australia bermain lebih efektif? 7 tembakan tepat sasaran, 5 berbuah gol. Sedangkan kita 10 tembakan hanya 1 yang berubah jadi angka. Inilah sepak bola, bukan soal siapa yang lebih lama memegang bola, tapi siapa yang lebih tajam dalam memanfaatkannya. Jujur kita juga heran dengan susunan pemain di laga ini. Nathan di starting 11, itu mengejutkan. Seharusnya Ivar Jenner lebih dulu dimainkan. Apalagi kita tahu Australia punya lini tengah yang sangat solid dan berpengalaman. Tanpa Joy Pelupesi, kita kehilangan kekuatan di sektor tersebut. Akhirnya mereka dengan mudah mengendalikan permainan dan menusuk pertahanan kita dengan serangan balik mematikan. Dan sekaligus memperbesar keunggulan sementara Australia atas Indonesia. Dan seakan belum cukup, kita juga kehilangan Sandy Walsh karena cedera setelah benturan keras dengan pemain Australia. Sungguh sudah jatuh tertimpa tangga. Jika cedera ini serius, maka laga berikutnya melawan Bahrain bisa semakin berat. Meski kita kecewa, jangan sampai kita jadi pembenci bahkan menghujat. Timnas sudah berjuang, dan perjuangan mereka belum selesai. Mari ada 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina. Jika kita bisa menang di 2 laga itu, peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka. Sedangkan Bahrain kalah dari Jepang dengan skor 2-0. Hasil laga ini akan ikut menentukan langkah kita. Sementara itu, Australia yang makin percaya diri akan menghadapi Cina. Jika mereka menang lagi, maka posisi mereka akan semakin sulit dikejar. Indonesia. Garuda terbang tinggi. Timnas Indonesia. Indonesia. Garuda terbang tinggi. Timnas Garuda terbang tinggi. Timnas Indonesia. Garuda terbang tinggi. Timnas Indonesia. 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 Indonesia.
Indonesia. Oke, dari pertandingan ini kita seperti dihancurkan oleh strategi sendiri. Sepanjang pertandingan kita melihat satu hal yang bikin miris. Timnas kita bermain dengan terlalu banyak crossing. Apa gunanya kalau tidak ada yang bisa dimaksimalkan? Kita punya pemain berkualitas, tapi gaya bermainnya seperti kehilangan identitas. Seharusnya kita lebih bersabar, main bola pendek, bangun serangan dengan tenang, lalu tunggu momen yang tepat. Tapi tidak, yang terjadi justru dapat bola langsung umpan panjang, dapat bola langsung crossing ke depan. Bola yang seharusnya bisa dikendalikan malah seperti dilempar begitu saja ke udara, berharap keajaiban datang. Sepak bola bukan soal keberuntungan, tapi soal kecerdasan. Indonesia, Garuda terbang tinggi. Timnas Indonesia, Indonesia, Garuda terbang tinggi. Timnas, Garuda terbang tinggi. Timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri sulitnya membangun sebuah tim. Lihat zaman Shin Tae-yong, ia pandai membaca lawan. Sekarang sederet pelatih berkelas, namun kita lihat masih kalah dengan racikan STY. Bukan berarti harus ganti lagi ke STY ya. Tapi kenyataan di mata kita hari ini memang begitu. Indonesia punya banyak pemain berbakat, tapi strategi yang kita bawa ke pertandingan ini adalah bunuh diri. Sebelum pertandingan ini banyak komentar berbunyi, kami tidak ke Australia untuk bermain imbang, kami ingin menang. Bagus, percaya diri itu penting, tapi kalau tidak diimbangi dengan strategi yang tepat, hasilnya seperti ini. Timnas Indonesia. Reaksi supporter. Kekalahan ini tepat terjadi di laga debut Patrick Kluivert. Alhasil Patrick Kluivert menjadi sasaran tembak kemarahan supporter di media sosial. Pelatih asal Belanda tersebut banyak mendapatkan kritikan dari supporter. Supporter timnas yang hadir di stadion pun ikut geram dengan permainan yang disajikan oleh Patrick Kluivert. Itu juga jadi kekalahan terbesar pasukan Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam video yang beredar di media sosial, supporter timnas Indonesia yang hadir di Sydney dalam beberapa momen mengeluh-elukan nama Shin Tae-yong. Di media sosial X, nama Shin Tae-yong disebut 11.000 kali oleh warganet Indonesia. Sementara itu, ekspresi Shin Tae-yong saat menonton timnas Indonesia, Shin Tae-yong sempat menunjukkan ekspresi kecewa hingga gregetnya saat menonton skuad Garuda digulung 5-1 di kandang lawan. Jadi mari kita tetap dukung timnas kita, jangan berhenti percaya karena sepak bola selalu penuh kejutan. Selama bola masih bergulir, harapan belum mati. Indonesia. Indonesia.